Hai semua, ketemu lagi dengan saya Rina. Di channel ini saya suka sekali membahas tentang gaya hidup minimalis, tips hidup sederhana, dan juga bagaimana cara memberes-beres rumah dan banyak sekali hal-hal lain yang akan kita bahas di sini. Hai semua. Jadi di hari ini kita akan membahas tentang gaya hidup minimalis lagi. Tapi video ini tidak seperti biasanya ya. Sekarang saya mengubahnya dengan aktivitas atau rutinitas harian saya. Jadi teman-teman semua, di sini kita akan membahas tentang gaya hidup minimalis, frugal living, budgeting, decluttering, dan juga kebiasaan-kebiasaan ibu rumah tangga lainnya. Mumpung karena hari ini adalah hari Minggu, maka saya menyelesaikan aktivitas saya di pagi hari ini dengan mencuci pakaian kotor. Karena ini sudah 1 minggu ya, saya tidak pernah mencuci karena saya dalam keadaan sakit. Jadi tunggulah saya sembuh dulu baru bisa saya cuci. Sambil cuci pakaian, saya ingin bercerita kepada teman-teman semua bagaimana langkah awal saya memilih mengadopsi gaya hidup minimalis. Jadi awal mula saya mengadopsi gaya hidup minimalis ini karena saya melihat bahwa rumah saya susah sekali diatur. Dan ini teman-teman, saya mau curhat sedikit. Ini bukan rumah saya ya, ini tempat tinggal di mana kami bekerja, yaitu di Kalimantan, dan rumah ini sudah disediakan oleh pemilik perusahaan tempat kerja ini. Nah, mumpung karena rumah ini terlalu sempit, jadi saya juga memiliki terlalu banyak barang, jadi saya susah sekali untuk memberes-beres rumah dan juga susah sekali untuk mencari-cari sesuatu yang ingin saya pakai. Jadi suatu ketika saya melihat bahwa di postingan YouTube ada cerita-cerita mengenai gaya hidup minimalis, bagaimana mereka menjalani gaya hidup minimalis, dan juga bagaimana mereka menyederhanakan hidup, meminimalkan segala sesuatu yang ada dalam rumah. Dan mulai dari situ saya juga berpikir bahwa lebih baik saya juga mengubah kebiasaan atau gaya hidup saya dan belajar sedikit demi sedikit untuk mencapai hidup yang lebih bahagia dan juga hidup yang bersih, rapi, dan disiplin. Jadi waktu saya mengadopsi gaya hidup minimalis ini pada tahun 2023 kemarin ya, tapi saya belum mengaplikasikannya dengan betul. Dan juga saya belum membuat konten karena saya masih dalam zona belajar. Jadi sekarang baru saya buat kontennya di tahun 2024 kemarin di bulan April. Jadi teman-teman, jika teman-teman juga mau belajar hidup sederhana, belajar hidup hemat, teman-teman boleh mencoba gaya hidup minimalis ini atau hidup sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gaya hidup minimalis itu sendiri adalah bagaimana cara kita menyingkirkan barang-barang yang memang sudah tidak kita perlukan. Bagaimana cara kita menata atau memperbaiki ruangan kita yang mungkin berantakan menjadi lebih rapi, dan juga kebiasaan boros kita menjadi lebih menghemat. Jadi gaya hidup minimalis ini memberikan kita banyak sekali manfaatnya. Dan yang saya rasakan setelah saya mengadopsi gaya hidup minimalis ini adalah saya tidak terlalu memberikan atau membuang-buang hari-hari saya dan buang-buang waktu saya untuk beres-beres rumah. Karena memang dalam menjalani gaya hidup minimalis ini, langkah awal yang kita lakukan itu adalah mulai dari decluttering. Jadi decluttering ini adalah cara kita memilah-milah barang mana yang sudah tidak kita perlukan dapat kita buang, dan masih layak untuk kita donasikan, bisa kita donasikan atau kita jual. Jadi kita hanya menyimpan barang-barang yang memang benar-benar kita butuhkan, sehingga hal ini tidak membuang-buang waktu dan tenaga kita saat memberes-beres rumah. Nah teman-teman, kita kembali lagi pada video saya dulu. Jadi ini cuciannya terlalu banyak teman-teman, karena ini cuciannya sudah saya numpuk selama 2 minggu. Dan hari ini baru saya merasa enakan, sehingga saya coba untuk belajar ini cuci pakaian kotor dulu, kemudian baru istirahat lagi.
Dan teman-teman semua, dimanapun kalian berada, saya tadi belum sempat menyapa ya. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu dimudahkan urusannya, selalu diberikan rezeki yang berlimpah, amin. Kembali lagi pada gaya hidup minimalis ya teman-teman semua. Jadi gaya hidup minimalis ini tidak mengharuskan kita untuk membuang segala sesuatu yang kita miliki ya. Kita hanya membuang segala sesuatu yang memang benar-benar tidak kita pakai. Atau mungkin selama ini kita simpan selama bertahun-tahun dan kita hanya memakainya selama setahun itu hanya sekali atau 2 kali. Dan tentunya hal ini akan membuang-buang tempat karena kita harus menyimpannya dan juga membuang waktu untuk kita harus merapikannya setiap hari. Dan gaya hidup minimalis ini sudah banyak sekali diterapkan oleh orang-orang di luar sana ya. Jadi kalau teman-teman mau mencoba juga, teman-teman boleh meninggalkan komentarnya ya di sini sehingga saya bisa melihat dan kita bisa belajar bersama-sama tentang gaya hidup minimalis, yaitu bagaimana cara kita menjadi sederhana dalam penampilan, sederhana dalam berbelanja, dan sederhana dalam segala hal yang kita lakukan di hidup kita. Jadi teman-teman semua, gaya hidup minimalis ini sangat membantu kita, yaitu dalam segi kehidupan kita. Kita bisa punya banyak waktu, kita bisa menghemat, kita bisa hidup bersih, rapi, dan juga disiplin. Dan teman-teman, ini semua sudah saya rasakan ketika saya mengadopsi gaya hidup minimalis ini. Dan semoga teman-teman semua juga bisa belajar banyak ya tentang gaya hidup minimalis ini. Jadi teman-teman semua, ini videonya dari tadi hanya cuci ya, karena memang cuciannya terlalu banyak. Ini sudah saya percepat juga, tapi memang kayak gini cuciannya terlalu banyak teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan ya nonton video saya. Semoga saja video saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua, buat bunda-bunda ya. Karena di sini juga saya masih dalam zona belajar bagaimana menyederhanakan hidup. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh meninggalkan komentar terbaik versi teman-teman sendiri ya di bawah kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan juga bisa menekan tombol subscribe-nya karena dengan subscribe teman-teman, bunda-bunda telah mendukung channel ini untuk terus berkembang. Jadi terima kasih. Semoga kita semua bisa sukses dalam mengadopsi gaya hidup minimalis ini. Teman-teman semua, sukses yang saya maksud di sini bukan kaya raya ya. Tapi sukses di sini yang artinya kita berhasil mengadopsi gaya hidup minimalis atau kita berhasil mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baru. Misalkan dulu kita itu suka belanja yang berlebihan, bisa kita menguranginya dan juga bagaimana cara kita untuk mengatur budgeting dan bagaimana cara kita untuk membersih-bersih rumah, mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya. Semua kebiasaan buruk kita yang dulu itu kita ubah dengan cara-cara baru. Itu yang saya maksud di sini ya dalam keberhasilan. Bukan sukses di harta ya, tapi sukses dalam mengadopsi gaya hidup minimalis ini. Jadi kita perlu mengubah kebiasaan-kebiasaan kita menjadi lebih baik. Itulah langkah awal kita dan memang itulah tujuan kita dalam mengadopsi gaya hidup minimalis ini. Jadi kita perlu memperhatikan kembali kehidupan kita yang sebelumnya, dari segi manakah kesalahan yang kita temui. Hal ini dapat kita ubah di masa-masa mendatang sehingga hidup kita akan lebih tenang dan lebih bahagia karena kita tidak akan merasa kekurangan. Gaya hidup sederhana ini bukan pelit ya teman-teman. Kalau pelit sama sederhana ini beda ya. Jadi kalau pelit itu ya memang kita tidak bisa berbagi untuk diri sendiri atau bahkan untuk orang lain. Tetapi di sini kita itu menjalani hidup jadi lebih hemat. Hemat dengan pelit itu dua kata yang berbeda ya. Jadi hemat artinya bahwa kita itu bisa mengatur keadaan kita bisa mengukur kebutuhan kita. Jadi kita mengeluarkan
apa yang kita punya itu hanya untuk hal-hal yang memang benar-benar kita butuhkan saja. Dan jangan berpikir bahwa gaya hidup minimalis ini hanya untuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya raya, atau orang-orang yang berpendidikan tinggi. Tapi gaya hidup minimalis ini adalah milik semua orang, haknya setiap orang ya. Jadi siapa yang siap untuk menjadi kan hidupnya itu lebih sederhana, maka ia juga bisa atau memiliki hak penuh untuk mengubah hidupnya menjadi lebih minimalis, lebih sederhana. Jadi jangan pernah berpikir bahwa minimalis ini kan untuk orang-orang yang sukses, karena sudah terdapat banyak sekali para orang-orang yang menjalani gaya hidup minimalis ini di media sosial dengan postingan-postingan yang rumah mewah, segala sesuatu harus mewah. Jadi ini adalah keliru ya. Jadi di sini kita sederhanakan mindset kita ya tentang gaya hidup minimalis ini. Teman-teman semua, ini cuciannya belum habis dan memang cuciannya terlalu banyak sekali. Teman-teman jangan pernah bosan ya, intinya teman-teman bisa simak manfaat dari video ini, jangan terpengaruh oleh cucian itu ya teman-teman semua. Teman-teman bisa mendengarkan saja saya ya. Ini sudah saya mau jemur dulu pakaiannya, karena memang sudah sebagian sudah selesai dicuci, jadi ini saya mau jemur dulu. Dan seperti inilah keadaan kita ini di perkebunan sawit ya. Di situ di background itu ada perkebunan sawit dan saya bekerja di sini bersama Pak suami. Kami kerja di perkebunan sawitnya di Kalimantan Utara. Dan seperti ini keadaannya di sini. Tapi puji Tuhan kami bersyukur kami bisa datang sampai di sini, semua ini karena memang petunjuk dari Tuhan ya. Dan karena kami percaya bahwa tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Jadi kami di sini, kami bisa menikmati apa yang ada di sini. Keadaan kami syukuri, dan juga pekerjaan kami syukuri. Jadi apakah di sini ada yang sama dengan saya merantau juga di Kalimantan? Bisa tulis-tulis di kolom komentar. Jadi kita itu dari NTT ya, kita di sini bekerja sebagai kuli kelapa sawit, dan saya merasa bahwa lebih baik juga saya membuat konten tentang kehidupan saya, tentang bagaimana saya mengubah kehidupan saya menjadi lebih minimalis, juga bagaimana saya menikmati keadaan-keadaan di sini. Jadi teman-teman, ini sudah saya jemur pakaiannya, ada juga di sini, dan cuciannya memang banyak sekali. Oke teman-teman, hari ini video kita cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi.